Kebanyakan orang hanya mengenal namanya FOMO, tetapi mereka tidak menyadari ada istilah lain yang sudah berkembang di masyarakat sekitar, yaitu FOGI. Halo, nama saya Raina Alessandra, dan alasanku terkait dengan video ini adalah dampak FOGI yang disebabkan oleh globalisasi. Pertama-tama, mari kita mengenal dulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah perkembangan yang terjadi di dunia pada umumnya, seperti efisiensi dalam aspek ekonomi, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Yang orang tidak mengetahui ini adalah salah satu alasan perkembangannya FOGI atau Fear of Joining In. Fear of Joining In, FOGI adalah ketakutan yang terlibat dalam aktivitas keputusan dengan takut dihina, bully, dan lain-lain. Seiring perkembangan dunia, ada banyak sekali kesempatan yang bisa dieksplorasi, apalagi di media sosial. Media sosial menimbulkan rasa takut untuk bergabung karena takut dihakimi dan ditolak saat memposting, seperti yang dialami Rachel Rebus. Rachel Rebus adalah jurnalis, editor, dan podcaster, di mana dalam salah satu websitenya, beliau menceritakan perjalanan hidup dalam ketakutan FOMO yang menjadi FOGI. Pada awalnya, Rachel mempunyai anxiety FOMO atau Fear of Missing Out. Dahulu beliau sering mengikuti teman-temannya, sehingga beliau takut untuk ditinggalkan oleh temannya. Di fase remaja, dia suka untuk menyebarkan sesuatu di media sosial bersama teman-temannya. Lalu dia kecanduan yang menghasilkan Fear of Missing Out. Ketika perubahan COVID-19 dan ada lockdown, dia berhenti menggunakan media sosial dan menikmati hidup tanpa media. Berlalu waktunya, ada teman yang ingin terhubung, dia merasa tidak nyaman dan takut untuk menilai orang lain terhadap dirinya. Maka dari situlah FOMO dalam dirinya berubah menjadi FOGI. Karena ada FOGI, beliau sulit terhubung dengan teman baiknya dan sulit untuk mengambil keputusan. Yang terlihat dalam globalisasi adalah ketika masa perubahan COVID-19, di mana berbagai negara mulai melakukan penutupan di berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan dalam gaya hidup dan adaptasi akan pengalaman baru. Istilah Fear of Joining In akan sangat berdampak dalam kehidupan remaja, seperti potensi dan bakat yang tidak dapat dikembangkan dan disalurkan. Tuhan memberikan bakat yang berbeda-beda pada setiap manusia, tetapi karena ketakutan untuk bersosialisasi, akhirnya bakat tersebut terpendam dan rasa percaya diri semakin menurun. Selain itu, remaja yang punya FOGI akan sulit untuk mendapatkan teman baru. Mereka lebih memilih untuk sendirian dibandingkan untuk berteman. FOGI sering membuatkan orang membandingkan sendiri dengan orang lain. Indonesia terkenal dengan semangat bergotong royong dan kebersamaan. FOGI tersebut yang membuat orang takut ikut kegiatan sosial, akibatnya partisipasi masyarakat berkurang dan rasa kebersamaan jadi menipis dalam Indonesia. Terkadang FOGI mendorong orang untuk ikut arus saja, yang menimbulkan budaya tersebut menjadi budaya diam. Hal ini membuat masalah sosial yang tidak cepat untuk diatasi. Sejujurnya, banyak sekali anak muda mempunyai ide bisnis yang menarik dan dapat dikembangkan. Tetapi karena ada FOGI, ini membuat kekhawatiran gagal atau diejek dan malu. Hal tersebut menimbulkan jumlah wirausaha di Indonesia masih termasuk golongan kecil dibandingkan negara lain. Aksi main aman lebih dominan daripada mencoba hal baru. Ada produktivitas kerja rendah, sering karyawan takut untuk mengajukan ide perbaikan atau efisiensi. Itu dapat membuat suatu perusahaan rugi. FOGI membuat orang lebih memilih jadi pekerja biasa daripada problem solver. Ini yang kita harus hadapi sebagai remaja. Maka, cara untuk mengatasi FOGI yaitu mulai dari hal kecil. Berani bertanya di kelas, mengikuti diskusi kelompok atau tampil di depan teman dekat. Setiap keberhasilan kecil yang bisa meningkatkan rasa percaya diri. Lalu ajarkan positive thinking or talk. Ingat bahwa setiap orang pernah salah atau gagal. Tetapi cara untuk memperbaiki kegagalan dan berani untuk terus maju adalah tujuan utama dalam hidup ini. Berteman dengan orang yang suportif, bukannya suka merendahkan, juga dapat dilakukan. Lingkungan yang positif bisa menularkan kalau satu berani untuk mencoba, yang lain ikut semangat. Seperti yang ada di SDG 5,7 yang bertujuan agar semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong kebangunan keberkelanjutan dalam tahun 2030 dengan fokus pada pendidikan untuk membangun keberkelanjutan ISD dan pendidikan kewarganegaraan global. Kita diingatkan bahwa nilai diri bukan ditentukan oleh pendapat orang, tetapi kasih dari Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku ke dalam kandungan ibuku. Mazmur 139 ayat 13. Kita sebenarnya harga di mata Tuhan, jadi tidak perlu untuk takut dinilai oleh manusia yang tidak dikenal. FOGI muncul karena rasa takut gagal, tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa Roh Kudus memberi keberanian bukan ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketetapan.
Kembali lagi ke masalah budaya, karena ada 4G budaya Indonesia semakin menipis. Kita sebagai bangsa Indonesia dan generasi muda tidak boleh membiarkan masalah itu terjadi. Karena Indonesia adalah negara yang beraneka ragaman budaya. Pelestarian kearifan lokal dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali kesenian tradisional seperti tari, musik, kerajinan tangan, dan khususnya kegiatan sosial seperti gotong royong. Pemuda Indonesia dapat menjadi penggerak utama dalam menghidupkan kembali berbagai kearifan lokal, sehingga generasi muda dapat mengenal dan bisa rasa aman dengan mengikuti kegiatan budaya Indonesia. Selain itu, mereka dapat berperan dengan mengabadikan kearifan lokal melalui dokumentasi dan menyebarkan informasi, memastikan pengetahuan dan nilai-nilai budaya tetap lestari untuk generasi mendatang. Ini menjadi tujuan supaya budaya masih hidup dipertahankan karena ada pelestarian kearifan lokal yang kita bisa mulai dengan sekarang. Jadi kesimpulannya, 4G adalah salah satu hal yang sering dianggap tidak penting. Tetapi kita tidak tahu, ternyata 4G bisa berdampak negatif dalam kehidupan seseorang. Baik 4G, globalisasi, maupun tantangan budaya, semuanya bisa dihadapi dengan percaya diri, iman Kristen, dan kecintaan pada budaya. Dengan begitu, generasi muda Indonesia bisa tumbuh berani, kreatif, berakar pada budaya, dan menjadi berkat di dunia global. Refleksi saya yaitu, dengan mempelajari globalisasi, saya dapat mengenal dampak positif dan negatif di dunia yang kita tinggali ini. Selain itu, saya bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah seperti 4G yang disebabkan oleh globalisasi dan lain-lain. Saya pastikan saya tidak akan berdiam saja karena masalah itu, karena ada Tuhan selalu berada di samping saya. Jadi teman-teman, semoga kalian juga bisa belajar dengan apa yang sudah dijelaskan, karena your future is created what you do today, not tomorrow. Robert Kiyosaki. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.